Pertolongan pertama saat epilepsi kambuh. Epilepsi merupakan gangguan neurologis yang biasanya disertai dengan gejala berupa kejang. Oleh karenanya kita perlu tahu pertolongan pertama saat epilepsi. Kejang pada epilepsi terjadi karena adanya lonjakan aktivitas listrik abnormal di otak. Jadi pasien epilepsi bisa mengalami kejang secara tiba-tiba dan memengaruhi aktivitasnya. Selama mengalami kejang mendadak, keselamatan pasien epilepsi cukup terancam. Orang lain yang berada di sekitarnya pun perlu membantu untuk memberi pertolongan. Berikut adalah pertolongan pertama saat epilepsi kambuh. Yang pertama, dampingi hingga kejang selesai. Mengutip laman Epilepsy Foundation, pertolongan pertama saat epilepsi dilakukan dengan cara mendampingi pasien hingga kejang selesai. Meski tidak dapat diprediksi, akan tetapi gejala kejang pada pasien epilepsi bisa mereda dengan cepat. Jadi jangan tinggalkan pasien saat mereka kejang, coba tunggu selama beberapa saat hingga episode kejang selesai. Setelah itu coba bantu mereka untuk duduk di tempat yang nyaman dan aman. Setelah sadar, bantulah pasien untuk berkomunikasi dan beritahu mereka tentang apa yang telah terjadi dengan cara sederhana sehingga mudah dimengerti. 2. Perhatikan durasi kejang. Pertolongan pertama saat epilepsi selanjutnya yaitu coba perhatikan durasi kejang apabila memungkinkan. Anda bisa coba melihat jam dan mencatat durasi kejang pada pasien epilepsi dengan cara mencatat seberapa lama gejala kejang awal dan akhir kejang aktif. Catat juga durasi yang dibutuhkan pasien tersebut untuk pulih dan kembali beraktivitas. Apabila durasi kejang berlangsung lebih lama dari biasanya, coba pertimbangkan untuk mencari bantuan medis agar bisa ditangani segera. 3. Tetap tenang. Saat menemukan pasien epilepsi yang sedang mengalami gejala kejang, sebaiknya kita tidak bersikap panik. Tetaplah tenang karena sebagian besar kejang epilepsi hanya terjadi dalam beberapa menit. Ingatlah bahwa tanggapan diri kita bisa memengaruhi cara orang lain dalam bertindak. Apalagi Anda tenang menghadapinya, orang lain juga akan berperilaku demikian. Cobalah tenang dan bantu pasien epilepsi untuk melakukan hal yang sama. Dengan begitu mereka bisa merasa lebih baik setelah pulih dari kejang. 4. Cegah cedera dengan membawanya ke tempat aman. Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan selama memberikan pertolongan pertama saat epilepsi yaitu keamanan tempat. Jadi pastikan pasien berada di tempat yang aman selama mengalami kejang. Singkirkan benda-benda yang berpotensi menyebabkan pasien cedera. Apabila orang tersebut mengalami kebingungan selama kejang, jangan ragu untuk membantu mereka menjauh dari situasi berbahaya. Misalnya dengan membawa pasien jauh dari keramaian lalu lintas, tempat tinggi, dan benda tajam. 5. Buat pasien merasa nyaman. Penting juga untuk membuat pasien merasa nyaman selama mereka mengalami kejang. Misalnya dengan membantu pasien untuk duduk di tempat yang aman. Namun apabila posisi duduk berisiko membuat pasien jatuh, coba minta bantuan orang lain untuk membuatnya berbaring. Jangan lupa juga untuk memperhatikan posisi kepala saat berbaring agar pasien tidak terbentur ke lantai. 6. Jauhkan dari kerumunan. Apabila pasien mengalami kejang di tempat ramai, pertolongan pertama saat epilepsi yang bisa diberikan adalah dengan menjauhkan mereka dari kerumunan. Anda bisa melakukan hal ini apabila situasi telah terkendali. Coba minta orang lain di tempat tersebut untuk memberikan ruang bagi pasien. Dampingi pasien hingga kejang pulih. Jangan membiarkan mereka berada di tengah keramaian sendirian selama kekambuhan. Sebab di tengah keramaian usai mengalami kejang bisa membuat pasien malu dan kebingungan. 7. Jangan memasukkan apapun ke mulut pasien. Selama kejang berlangsung, hindari untuk memasukkan apapun ke mulut pasien. Hal ini karena pasien epilepsi bisa menggigit saat kejang jika otot rahang dan wajahnya menegang. Ketika ada sesuatu dalam mulut, mereka bisa mematahkan dan menelan benda tersebut. Bahkan bisa membuat giginya patah. Jadi jangan memberikan makanan, cairan, atau pil karena itu bisa masuk ke paru-paru dan membuat mereka tersedak. 8. Pastikan pasien bernapas dengan baik. Pastikan juga pasien tetap dapat bernapas dengan baik. Jika pasien dalam posisi berbaring, putar ke samping dengan mulut mengarah ke tanah. Ini membantu mereka bernapas lebih mudah dan mencegah air liur menghalangi jalan napasnya. Selama kejang, pasien mungkin terlihat berhenti bernapas. Itu terjadi ketika otot dada menegang selama fase tonik kejang. Saat bagian kejang ini berakhir, otot akan mengendur dan orang tersebut akan mulai bernapas dengan normal kembali. Jadi kita tidak perlu melakukan pernapasan buatan atau CPR untuk menghadapi perubahan pernapasan tersebut.